Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, semangatnya harus selalu semangat pagi ya, supaya kita tetap semangat mempelajari materi matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Ya, rumus ini dipakai untuk menghitung jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat tanpa menghitung akarnya terlebih dahulu. Jadi kita tidak menghitung X1-nya berapa, X2-nya berapa dulu, enggak. Jadi kita langsung, X1 ditambah X2 hasilnya sekian, dan X1 dikali X2 hasilnya sekian. Seperti itu kira-kira materinya. Adapun rumusnya yaitu jika dimisalkan akar-akar persamaan kuadrat A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka diperoleh X1 ditambah X2 yaitu jumlah dari kedua akarnya itu dirumuskan min B per A. Ya, di sini B-nya kita peroleh dari angka di depannya X, seperti yang sudah kita bahas kemarin. A-nya diperoleh dari angka di depannya X kuadrat, dan C adalah angka yang sendirian, tidak ada X-nya, paling belakang biasanya. Tapi bisa juga dibalik ya, jadi jangan terkecoh. Kemudian X1 dikali X2 itu rumusnya C per A. Perlu ditekankan di sini X1 dan X2 hanyalah penamaan, hanyalah untuk membedakan bahwa akar-akarnya dari persamaan kuadrat itu ada dua, yaitu X1 dan X2. Tapi penamaan ini juga tergantung pembuat soalnya. Kadang-kadang ngasih namanya alfa dengan beta, kadang A dengan B. Jadi tidak usah bingung, itu hanyalah untuk membedakan, untuk mengetahui bahwa akarnya itu ada dua. Biar lebih paham, marilah kita perhatikan contoh berikut. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari A X1 kuadrat plus X2 kuadrat, B 2 per X1 plus 2 per X2. Ingat, di sini kita tidak menghitung akarnya dulu. Kita tidak perlu menghitung X1-nya berapa, X2-nya berapa dulu, tapi kita langsung menghitung pertanyaannya dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Langkah pertama, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di persamaan kuadrat ini A-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena di depannya X kuadrat tidak ada angkanya, berarti artinya A-nya 1. Berikutnya B-nya sama dengan 4, yaitu angka di depan X. Angka di depan X-nya ini kan 4. Dan C sama dengan negatif 1. Ingat, di sini tanda di depannya itu diikutkan ya, jangan sampai terlewat. Setelah itu kita masukkan rumus jumlahnya. Tadi sudah kita bahas bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Karena di sini B-nya 4, berarti jadi negatif 4 per A-nya 1. Negatif 4 dibagi 1 itu hasilnya negatif 4. Berikutnya, tadi sudah kita bahas juga bahwa X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C di sini kita dapatkan negatif 1 dan A-nya 1. Berarti negatif 1 dibagi 1 hasilnya negatif 1. Sehingga kita peroleh bahwa jumlah dari akar persamaan kuadratnya negatif 4. Kemudian hasil kali dari akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1. Nah, kedua yang kita peroleh tadi dipakai untuk menghitung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, juga dipakai untuk menghitung yang opsi B, yaitu 2 per X1 ditambah 2 per X2. Untuk pertanyaan yang pertama, kita diminta menghitung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah,
Tugas kita di sini memanipulasi supaya bentuknya menjadi X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Nah, ini yang memang butuh perhatian lebih. Ingat, jika kita punya X1 ditambah X2 kuadrat, itu kan artinya X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2. Kalau ini kita kalikan, berarti kita kalikan jadi X1 dikali X1, hasilnya X1 kuadrat. Kemudian X1 dikali X2, hasilnya X1 X2. X2 dikali X1, hasilnya X2 X1. Kemudian yang terakhir, X2 dikali X2, itu hasilnya X2 kuadrat. Perhatikan yang tengah ini. Ada X1 X2 ditambah X2 X1. Kedua bentuk ini kan sama sebenarnya, cuma yang belakang itu kebalik. Tapi ingat, X2 X1 itu boleh kita tulis menjadi X1 X2, nggak masalah kan dibalik ya. Berarti artinya yang tengah itu sama. X1 X2 ditambah X1 X2 itu hasilnya menjadi 2X1 X2. Jadi artinya X1 ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Bisa dipahami ya? Karena yang kita perlukan ini hanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berarti kita perlu menghilangkan 2X1 X2-nya. Supaya hilang, berarti yang belakang ini kita kurangkan dengan 2X1 X2. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu setara nilainya dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Bisa dipahami ya? Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita masukkan nilai yang kita hitung tadi, yaitu X1 ditambah X2, itu tadi kan kita dapatkan negatif 4, berarti kita ganti dengan negatif 4. Kemudian X1 X2, itu tadi kan hasilnya negatif 1, tinggal kita masukkan. Berarti kita hitung negatif 4 kuadrat, hasilnya 16, min 2 dikali min 1 itu hasilnya plus 2. Jadi 16 ditambah 2 itu hasilnya 18. Untuk soal yang kedua, yaitu 2 per X1 ditambah 2 per X2. Perhatikan di sini pertanyaannya adalah penjumlahan pecahan. Konsep penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Penyebut yang pertama X1, penyebut yang kedua X2, berarti harus disamakan. Caranya menyamakan gimana? Ya berarti dikalikan aja penyebut barunya, berarti menjadi X1, X2. Untuk pembilangnya gimana? Pembilangnya untuk yang pembilang yang pertama itu menghitungnya X1, X2 dibagi penyebut yang lama yaitu X1 dikali pembilang yang lama yaitu 2. X1 dicoret sama X1 habis, berarti tinggal 2X2. Untuk pembilang yang kedua menghitungnya hampir sama yaitu X1 X2 dibagi X2 dikali 2. X2-nya adalah penyebut yang lama dan 2-nya adalah pembilang yang lama. X2 dicoret sama X2 habis, berarti tinggal 2X1. 2X2 ditambah 2X1 karena dua-duanya sama-sama ada angka 2 ya, berarti 2-nya boleh dikeluarkan dari kurung. Sehingga kita punya 2 dikali X2 ditambah X1 dibagi penyebut yang baru yaitu X1 X2.
X2 ditambah X1 karena penjumlahan itu boleh dibalik ya. Jadi 2X1 ditambah X2 dibagi X1 X2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan nilai yang sudah kita hitung di awal tadi, yaitu X1 ditambah X2 tadi kan negatif 4, kemudian X1 dikali X2 itu tadi hasilnya negatif 1. Berarti tinggal dihitung 2 dikali negatif 4, itu kan negatif 8, dibagi negatif 1, negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti hasilnya 8. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Berikutnya, silakan kerjakan latihan soal, kemudian foto dan kirimkan melalui akun @modo kalian masing-masing. Saya tunggu ya. Terima kasih.